Selamat sore teman-teman, ketemu lagi bareng aku di sini. Kali ini aku ingin membahas hal yang berbau wangian. Apakah itu parfum? Berhubung di sini ini sebenarnya masuk parfum atau cologne, body mist cologne. Bukan parfum. Seperti ini aku punya, itu udah zaman aku sering suka wangi tapi nggak terlalu suka wangi banget. Makanya aku kalau punya parfum itu awet sampai seperti ini, masih segini teman-teman. Kalau ini sih baunya, kalau di sini ada kodenya Blue Temptation. Wanginya sih sedikit lembut, tapi kalau kebanyakan bikin pusing juga sih teman-teman menurut aku kalau parfum itu. Nah, bagaimana sih sejarah parfum itu sendiri? Mari kita simak. Menelusuri sejarah parfum di Mesir kuno digunakan untuk ritual. Di Mesir kuno, parfum digunakan untuk perawatan pribadi dan ritual keagamaan serta pemakaman. Hal itu tertuang dalam ajaran Ptahhotep, kumpulan peribahasa moral di dinasti 5 sekitar 2400 sebelum Masehi, menunjukkan pentingnya parfum dalam kehidupan orang Mesir sejak periode paling awal dalam sejarah mereka. Parfum adalah indikator kehadiran dalam status sosial. Para tamu di penjamuan mewah mengoleskan minyak atau salep yang harum ke wig mereka, seperti yang ditunjukkan oleh banyak lukisan makam. Akan tetapi parfum juga dikaitkan dengan sifat higienis sebagai cara untuk menghilangkan bau tak sedap dan bahkan penyembuhan. Diyakini bahwa pewangian tertentu berfungsi untuk membersihkan udara dan menangkal semua jenis penyakit. Di Mesir, parfum terkait erat dengan praktik keagamaan. Dalam upacara yang dilakukan di kuil-kuil, semua jenis salep dan pengasapan digunakan, dibuat dengan damar atau dengan persiapan senyawa seperti kipi atau kapet, sejenis dupa yang termasuk kismis di antara bahan-bahan lainnya, yang identik dengan kemurnian dan memiliki makna simbolis dalam liturgi. Sejarawan Plutarch menceritakan bahwa dupa dibakar di pagi hari, mur di siang hari, dan kipi di sore hari. Para pendeta juga mengurapi patung-patung para dewa dengan berbagai minyak dan minyak wangi. Demikian juga wewangian tertentu digunakan dalam ritual pemakaman yang memberi aroma keilahian kepada almarhum. Mumi diurapi dengan parfum untuk memberi mereka kehidupan dan membuat mereka menyenangkan para dewa. Kualitas parfum yang dibuat di Mesir kuno memberi negara nilai ketenaran besar di seluruh Mediterania. Bunga, tanaman, dan rempah-rempah. Orang Mesir menggunakan bunga asli seperti lili, iris, mirtile, lotus putih, lotus biru, dan bunga dari berbagai varietas akasia, serta tanaman aromatik seperti mint, marjoram, dill, dan alang-alang harum. Bunga pacar, akar duri unta sejenis akasia, dan bidal dari buah balan itu juga digunakan, yang sangat aromatik. Namun beberapa zat diperoleh melalui ekspedisi di negeri yang jauh, pertukaran di pasar luar negeri, atau pembayaran pajak di wilayah bawahan. Tanaman seperti melati didatangkan dari India yang memiliki bunga berwarna putih dan sangat harum. Rempah-rempah seperti kayu manis dan kunyit dan sejumlah besar zat resin. Banyak yang sulit didefinisikan dalam teks-teks kuno. Meskipun orang Mesir membedakannya dengan baik, mereka kadang-kadang mengelompokkannya di bawah istilah umum dupa, sebagai persamaan untuk zat resin berbau yang memancarkan parfumnya saat dibakar. Untuk mengekstrak esensinya, orang Mesir kuno memerasi bagian-bagian tanaman dalam minyak sayur seperti teritip yang mereka peroleh dari buah balen itu, atau minyak bak yang mereka ekstrak dari kacang ben, buah dari pohon kelor yang tumbuh di Mesir. Selain minyak nabati, orang Mesir kuno menggunakan bahan lain untuk mematerasi tanaman, seperti lemak hewan, daging sapi, atau bebek. Itu adalah teknik yang mirip dengan enfleurage saat ini, yang terdiri dari lapisan lemak dan lapisan bunga bergantian dan membiarkannya dimaserasi sampai mendapatkan lemak yang diresapi dan dengan esensi. Untuk mencapai aroma yang bertahan lama dan menunda penguapan, fiksatif ditambahkan seperti spate kurma yang
disebutkan oleh Dioscorides. Melalui teknik ini, orang Mesir kuno membuat parfum khas yang membuat mereka terkenal di dalam dan di luar perbatasan mereka. Kita tidak tahu apakah proses pembuatan wewangian ada di Mesir, tetapi jelas dari informasi yang diberikan oleh teks-teks ikonografi dan sisa-sisa yang ditemukan dalam wadah adalah bahwa ada orang yang berpikir wewangian apa yang cocok untuk setiap kesempatan dan menghitung proporsi optimal elemen untuk mencapainya. Sejarah penemuan parfum dunia. Parfum sudah dikenal dan dipakai oleh masyarakat ribuan tahun silam sebagai bagian dari upacara keagamaan. Parfum yang digunakan biasanya terbuat dari tanaman dan mur yang khusus digunakan untuk upacara agama tertentu. Setiap kebudayaan menggunakan jenis parfum yang berbeda sesuai dengan jenis tanaman yang tersedia di wilayah mereka. Parfum untuk acara keagamaan digunakan dalam waktu-waktu tertentu. Tidak semua orang dapat menggunakan parfum khusus upacara itu, hanya mereka yang sudah dipilih oleh kepala adat saja yang dapat menggunakannya. Budaya menggunakan parfum di masyarakat pertama kali terjadi di peradaban Mesir, kemudian diikuti oleh bangsa Tiongkok, peradaban Hindu, Yunani, Roma, beberapa negara Timur Tengah. Nah, parfum biasanya disimpan pada sebuah gelas atau wadah kecil, namun diperkirakan bangsa Mesir mulai menggunakan botol kaca untuk menyimpan parfum sekitar 1000 tahun silam. Penggunaan botol kaca dianggap lebih praktis karena tidak mudah tumpah dan penggunaannya lebih terjaga. Kemudian sekitar abad ke-16 sampai abad ke-11 sebelum Masehi, para perempuan Mesir menggunakan parfum untuk perlengkapan mandi dan bahan campuran kosmetik. Memasuki abad ke-17 Masehi, masyarakat Prancis banyak yang menggunakan sarung tangan berparfum dalam kegiatan sehari-hari mereka. Awalnya parfum hanya digunakan oleh masyarakat kelas bangsawan ketika menghadiri acara-acara tertentu. Namun dalam perkembangannya, parfum semakin menyebar dan mulai digunakan oleh masyarakat dari berbagai kelas sosial. Di Prancis, parfum tidak hanya digunakan untuk mengharumkan tubuh, tetapi digunakan untuk mengharum pakaian dan furniture. Pada abad ke-18 di Prancis ditemukan sebuah inovasi wewangian yang mengubah perkembangan parfum dunia, diberi nama Eau de Cologne. Inovasi ini berasal dari campuran rosemary, naturally, bergamot, dan lemon. Eau de Cologne dibuat dalam berbagai macam bentuk, seperti bentuk cair yang dicampurkan dengan air ketika akan mandi, dicampur dengan anggur sebagai obat kumur, dicampur dengan beberapa jenis makanan, bahkan disuntikkan langsung kepada kulit. Terjadi perubahan besar pada abad ke-19 untuk industri parfum. Penemuan-penemuan di bidang kimia modern yang menjadi dasar pembuatan parfum mulai banyak dilakukan untuk menciptakan jenis wewangian baru yang lebih mudah dan bertahan lama. Pada abad ke-19 bermunculnya produk-produk parfum yang diciptakan oleh berbagai kalangan masyarakat sebagai bagian dari cara mereka mengekspresikan diri. Ya, hati-hati ya, Dok. Pak, tolong patake, Pak. Walaupun parfum masih menjadi barang mewah, tetapi sudah dapat digunakan oleh semua orang, tidak hanya oleh kaum bangsawan saja. Negara Prancis menjadi pusat parfum dunia dan kota Grasse menjadi pusat produksi bahan baku parfum terbesar di dunia. Muncul perusahaan-perusahaan parfum yang memproduksi aroma khas tersendiri yang memberikan banyak pilihan bagi masyarakat. Perusahaan parfum yang mulai terkenal di awal abad ke-20 diantaranya Ward de Ravins tahun 1932, Carson Fleurs de Rocaille tahun 1933 dan Jean Patou Parfum 1935. Perancis kemudian semakin memantapkan diri sebagai negara produksi parfum terbesar di dunia dengan munculnya berbagai merek dagang terkenal dimulai pada tahun 1950 seperti Christian Dior, Jacques Fat, Nancy Rizzi, Pierre Balmain, dan lain sebagainya. Jadi parfum itu pertamanya memang dari Mesir untuk acara keagamaan, kemudian berkembanglah ke negara Eropa, terutama di Prancis. Nah, di Prancis itu makanya sampai saat ini negara penghasil parfum terbesar di dunia adalah Prancis. Seperti halnya Christian Dior itu yang paling sangat-sangat mahal untuk parfum kelas dunia itu dicetuskan di negara Prancis. Baik. Cukup sekian pembahasan aku kali ini mengenai parfum. Semoga bermanfaat. Selamat sore.